Baik, ketemu lagi di implementasi daripada hashing atau hashable tadi. Kali ini ada dua program yang akan saya jelaskan. Yang pertama, kita coba yang linear probing gitu ya. Sebetulnya yang kuadratik maupun double hashing itu ya mirip dengan yang linear, hanya proses probe-nya tentunya berbeda rumusnya. Pada linear probing ini yang paling sederhana, di program saya kita ada dua kelas. Ini ada kelas SLP linear probe, kemudian nanti main kelasnya yaitu P hashing LP gitu ya, linear probing. Oke, yang kelas yang SLP ini dimana proses insert dan find ada di sini, ada search dan insert. Di awal ini ya saya buat namanya tabel atributnya yaitu array integer gitu ya. Jadi data yang K yang akan kita simpan itu adalah nilai integer. Berapa nilainya nanti kita lihat di hashing situ. Kita akan buat nilai random misalkan antara 1 sampai dengan 100 misalkan. Dan diharapkan tidak ada nilai yang duplikasi, artinya K ini betul-betul yang kita simpan tidak ada nilai yang sama-sama begitu ya. Kalau sama pasti sudah jelas tabrakan. Jadi K-nya yang kita simpan yang berbeda nilainya. Kemudian di sini ada sebuah fungsi prima. Ini dengan input n ini maksudnya adalah saya akan mencari n besar, di mana n besar itu prima yang lebih besar daripada n. Jadi kalau n-nya nanti 15, maka akan mendapatkan n besarnya 17. Caranya bagaimana? Ya, kita akan di sini dimulai dari n sama dengan n besar sama dengan n kecil, di mana ini adalah cek fungsi prima. Tidak perlu saya jelaskan lagi algoritma untuk menentukan prima yang paling efisien menurut saya seperti ini, dengan mencari membagi dengan P mulai dari 3 ganjil-ganjil sampai akar daripada N tambah 1 sampai selama mendapatkan prima. Jadi kalau N-nya sudah prima, maka ya sudah. Di sini kalau N-nya prima, ya mendapatkannya akan true ya. Kemudian nanti kita coba ya di program apakah ada sedikit masalah apa tidak. Jadi kalau ya returnnya n situ ya, nya dimulai plus 1 ini ya, nggak apa-apa. N nya kalau prima, nanti kita belum coba ya kalau n nya prima. Kemudian setelah fungsi prima ini nanti dipakai di sini. Hashing ini adalah merupakan metode untuk melakukan insert pada tabel hash, maksudnya seperti itu. Dimana X ini adalah array. Jadi nanti array yang dikirim dari main kelasnya akan saya tempatkan di tabel hash yang ukurannya datanya adalah n ya. Maka dari sini kita mulai dari mencari P yaitu prima n. N besar di sini jadi n kecil di sana tadi. Nanti akan mendapatkan misalkan n-nya ini 15, akan mendapatkan 17 P-nya. Lalu kita membuat tabel new dengan P ukurannya, tabel size-nya. P-nya prima, jadi 0 sampai 16 gitu ya. IH ini adalah indeks hash-nya. Kita pertama
tabel S-nya kita isi 0 semuanya gitu. Karena key-nya ini tidak ada yang 0, kan dari 1 sampai 100, nah ini kita isi awal 0. Seperti tadi saya ceritakan di video sebelumnya, bahwa model daripada saya punya linear probing ini, begitu terjadi collision tidak langsung saya tempatkan, tapi saya masukkan ke dalam queue. Nah, kita buat queue-nya queue-nya ini integer tentunya ya. Kita asumsinya sudah punya queue, yaitu key di sini new queue, lalu IH index hash-nya dari XI tadi, I-nya mulai dari 0, X datanya yang akan di insert di modulo P dulu gitu ya. Jika tabel IH-nya sama dengan 0 berarti masih kosong, maka XI langsung kita masukkan. Kalau belum digunakan langsung saya masukkan. Bagaimana kalau tidak 0? Dengan asumsi key-nya tadi 1 sampai 100 ya. Kalau tidak 0 maka kita masukkan ke antrian. Biar antri untuk menempatkan secara linear plus 1, plus 2, plus 3-nya nanti gitu ya. Itu terus kita lakukan sampai dengan N. Lalu di situ kita cetak dulu ini ya. Dari 0 sampai dengan P, ini kita cetak isi tabelnya. Jadi 0 akan terisi berapa, 1 akan terisi berapa, dan seterusnya. Kalau masih 0 nanti 0. Nah, setelah kita isi, tentunya yang tabrakan nanti kita cetak dulu. Kita pakai print queue ini. Jadi ada kita pakai queue sendiri kalau saya. Jadi di SLP ini ya kita pakai queue ya, isunya oke ya, kita buat queue-nya pakai ini data dan next gitu ya. Ya, menggunakan linked list di sini. Jadi di situ ada print queue untuk mencetak queue, lalu tentunya ada DQ, ada NQ gitu ya. Kenapa kita pilihkan yang linked list? Karena agar lebih hemat memori gitu ya. Jadi kalau misalkan nanti ada 10, ada 15 data yang tabrakan 5 misalkan, ada 5 data di queue ini, lalu kita di queue maka menjadi 0 gitu ya, sehingga disebut close hashing ini masih memenuhi syarat itu ya, tidak akan tambah memori gitu. Kemudian di program tadi setelah dicetak queue-nya, kemudian index hash-nya juga saya cetakin supaya kita nanti bisa melihat harusnya berapa. Nah, di sini saya cetak index hash-nya berapa gitu ya. Ini proses selanjutnya ini do while ini sampai queue-nya empty. Selama tidak empty itu kita proses ini. Di sini adalah proses menempatkan data yang tabrakan tadi, yang di queue tadi kita di queue, kita tempatkan X, lalu X modulo P itu index hash-nya, lalu ya mulai kita cari di plus dulu, plus 1 dulu kan. Nah, karena pasti tabrakan kan, maka di sebelahnya selama tidak sama dengan 0. Jadi untuk 0 tadi supaya kita tahu bahwa kalau array-nya tabelnya tadi nilainya 0 berarti masih open gitu ya, masih kosong, belum ditempati. Selama tidak 0 maka terus tambah seperti itu. Secara linear ini tambahnya satu-satu itu ya, plus. Kemudian ya seperti itu.
Lalu kalau sudah 0 maka kita tempatkan. Gitu. Di modulo P ini ingat selalu di modulo P, kalau nanti ukurannya 17, nilainya 17, modulo 17 jadi 0. Seperti model array melingkar ya. Kemudian sudah di sini kita cetak. Sekarang kita cetak tabelnya dengan sudah ditempatkan yang tabrakan. Di program saya juga ada proses perhitungan rata-rata probe, rata-rata pencariannya berapa. Ini kalau ada variabel S tadi, ini S tambah T dan seterusnya, nanti ada proses perhitungan itu ya. Nah, nanti kita lihat dulu aja, nanti saya jelaskannya bisa belakangan. Bahwa datanya N, ini khusus datanya kalau yang ada berapa rata-ratanya bisa kita lihat, apakah 2, apakah 1 koma, dan seterusnya. Nanti kalau kita jalankan bisa kita jelaskan. Kemudian setelah ditempatkan hash-nya, lalu bagaimana cara search-nya dengan metode find ini? Ya, seperti dikatakan di hashing itu cukup mudah. Prima tadi cari P-nya, lalu kita mencari A, ini K yang akan kita cari, maka A di modulo P. Setelah dicari primanya P ya. Lalu kita cek aja I-nya tadi di tabel I apakah sama dengan A gitu. Dan A tentunya tidak 0. Kalau 0 berarti masih kosong. Kalau 0 berarti false ya. Tidak 0 maka true. Ketemu di situ kan. Dengan mana lokasinya adalah I. Nah, gimana kalau tidak sama dengan A? Ya tadi nyari secara sekuensial plus selama tidak sama dengan 0 dan selama tidak sama dengan A. Kenapa ini tidak sama 0? Ya kalau sudah 0 berarti memang nggak ada yang dicari setelah tambah 1 tambah 1 tambah 1 tadi, plus 1 plus 2 plus 3 artinya tambah 1 tambah 1 begitu. Kalau sudah ketemu ini maka jika tabel C yang kita cari itu sama dengan A maka ada true. Nah, maka di sini jika ada kita tulis data ada di lokasi. Jika adanya false berarti tidak ada. Itu di kelas SLP-nya. Sekarang di main kelasnya, yaitu ya seperti biasa saya menggunakan scanner untuk input, random untuk merandom datanya. Di sini ada proses sedikit, ada perulangan di sini. Kita akan mencari data random di sini 0 sampai n. XI ini sama dengan ya random 100 ditambah 1 gitu. Lalu proses di sini untuk mendapatkan yang datanya berbeda semua. While ada di sini ada di sini bisa nilainya true. Ada ya. Kalau ya nilai awalnya ada di mana? Ya. Jadi kalau ya ini sini nilainya dikasih false dulu begitu kita merandom. Nanti kalau sudah ada maka kita truekan, ambil lagi, ya. Do lagi di sini. Jadi di sini akan ngecek. Ya ini kasus untuk mencari data yang berbeda semua, mungkin sudah kita bicarakan di kuliah pemrograman 1 gitu ya. Kemudian setelah itu kita akan membuat objek H yang kelasnya namanya hash linear probe tadi. Lalu kita panggil metode hashing X ini yang sudah kita isi secara random dan tidak ada yang sama. N kita kirim ke sana, lalu ya sudah. Kita akan mencoba mencari data.